Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Halo Sobat Bi, selamat datang di Akurasi, ajang konsultasi dan supervisi para pengelola sistem informasi keluarga atau kita singkat SIGA. Sangat senang, saya Lisa, hari ini bisa menyambut Datiners dan semua Sobat Bi dalam episode ke-10 Akurasi. Bagi Sobat Bi dan Datiners yang mungkin baru bergabung, program Akurasi ini merupakan kolaborasi dari Direktorat Pelaporan dan Statistik dan Direktorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Di program Akurasi ini kita akan membahas segala hal tentang SIGA, memberikan wawasan mendalam, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para Datiners atau juga Sobat Bi yang tertarik dengan data keluarga. Datiners juga bisa mendapatkan informasi yang akurat dan terkini, solusi, tips, dan trik dari berbagai tantangan terkait persigaan yang mungkin para Datiners hadapi di lapangan. Nah, sebelum kita mulai, Sobat Bi bisa banget nih untuk kirim pertanyaan atau request lagu dan kirim-kirim salam melalui WhatsApp di nomor 0812 8770 4833. Nah, di episode kemarin kita udah ngobrol-ngobrol dengan Bu Titi dan juga Mas Aris terkait modul pembayaran PK24. Untuk episode hari ini nggak kalah menarik nih, kita akan lanjut untuk bahas episode LC Meal dengan modul lain. Di episode ini kita akan secara spesifik ngobrol tentang modul Pascasalin. Untuk itu kita akan undang ahlinya langsung, yaitu Mbak Indira Rahmawati ST dan Mas Hashim Adnan Eskom. Namun, sebelum kita mulai, kita dengerin satu lagu dulu. Jadi, jangan kemana-mana ya Sobat Bi, tetap di Bi Radio Indonesia. Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Halo Sobat Bi dan Datiners sekalian, semoga sehat selalu ya. Jangan bosen-bosen juga nih nontonin Akurasi ini. Nah, kita sedikit flashback ya. Di Akurasi episode 8 ini kita sudah konsultasi LC Meal khususnya di modul Ibu Hamil, dan dengar-dengar di minggu lalu sudah ada launching modul baru atau sosialisasi modul Pascasalin. Nah, gimana nih Sobat Bi? Udah coba-coba belum modul Pascasalin ini di LC Meal? Sekarang kita mau kulik-kulik lagi nih ke suhunya. Soalnya Sobat Bi dan Datiners penasaran sama isi dalam-dalamnya. Nah, seperti apa sih? Langsung aja yuk kita ke suhunya. Yaitu ada, halo Mbak Indira dan Mas Adnan, gimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Mbak Lisa, gimana juga kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Kayaknya capek banget ya nih, lemes banget nih jawabnya. Sebelumnya nih banyak titipan dari Sobat Bi dan juga Datiners soal si modul Pascasalin ini. Nah, untuk awalan diskusi nih, asik diskusi konsultasi ya lebih tepatnya. Mau tanya dong untuk perbedaan proses bisnis antara aplikasi sebelumnya dengan yang baru ini apa sih? Bisa dijawab sama Mbak Indira atau Mas Adnan nih. Untuk proses bisnis terkait Pascasalin ya? Iya. Oke. Kalau untuk yang aplikasi sebelumnya, Pascasalin itu kan diambil datanya dari ibu hamil. Jadi didampingi melalui ibu hamil terlebih dahulu, kemudian di cut off melahirkan dan didampingi di modul pasca persalinan. Nah, kalau untuk yang terbaru ini kita integrasi dengan SIGA pastinya ya. Jadi untuk sasaran di ibu pasca persalinan itu sasarannya harus ditambah dulu di aplikasi SIGA atau Verval di rekapitulasi data keluarga. Nah, untuk sasarannya sendiri itu adalah wanita yang berusia 15 sampai dengan 49 tahun. Untuk status hubungan kakaknya itu, dia itu sebagai kakak atau istri. Itu yang akan menjadi sasaran di ibu pasca persalinan. Dari Mas Adnan ada tambahan nggak nih terkait perbedaan dari aplikasi sebelumnya dengan yang baru ini? Sebenarnya mungkin cara inputannya ya, kalau tadi lebih ke data dasarnya itu memang diambil dari aplikasi SIGA di rekapitulasi data keluarga maupun nanti kalau TPK itu melalui aplikasi Verval. Untuk cara penginputan sebenarnya mirip-mirip ya dengan versi kedua, yang membedakan ya nanti hanya
kita tinggal menambahkan dari data sasarannya aja. Kalau yang pertama itu kita menginput manual, baik itu namanya, nicknya dan lain sebagainya. Yang di versi ketiga ini kita sudah otomatis ketika diinputkan di aplikasi SIGA di rekapitulasi data keluarga maupun Perval, otomatis datanya akan masuk ke data sasaran ibu pasca persalinan di versi ketiga ini. Seperti itu sih Mbak Lisa. Sudah terintegrasi ya di aplikasi SIGA itu sendiri. Kayaknya lagi kejar tayang banget ya sama LC Mil ini ya. Tapi masih aman kan ya Mbak Indira dan Mas Adnan? Iya, insya Allah. Insya Allah aman. Oke. Terus kalau untuk informasi terbaru tentang sosialisasi LC Mil modul pasca salin ini bisa dijelasin nggak sih bagaimana penggunaannya? Boleh langsung dijawab? Ya, untuk modul pasca persalinan ini masih digunakan oleh tim pendamping keluarga ya. Jadi belum ada mandiri seperti Catin. Nah, untuk tim pendamping keluarga bisa mendownload di aplikasi LC Mil V3 itu di Play Store. Di Play Store. Setelah itu nanti login dulu menggunakan nomor register yang ada yang sudah didaftarkan di kanal TPK. Kemudian untuk menambahkan data pasca persalinannya nanti mungkin kita kasih videonya sedikit ya. Nah, gitu. penasaran nih Sobat Bi dan juga Datiners, bisa langsung cus aja kita ke videonya. Biar lebih mantep, biar lebih jelas, kita tonton video berikut. Menambahkan data ibu pasca persalinan baru. Untuk melihat dashboard sederhana sasaran ibu pasca persalinan, klik tombol pasca persalinan. Dashboard akan menampilkan jumlah ibu pasca persalinan yang terdata, komplikasi pasca persalinan, KB pasca persalinan, dan progres pasca persalinan. Untuk mengakses data ibu pasca persalinan, klik menu pasca persalinan pada bagian footer. Terdapat dua menu utama, yaitu data pasca persalinan dan data sasaran. Data pasca persalinan berisi data sasaran yang sudah didampingi TPK. Data sasaran yang berisi wanita berusia 15-49 tahun, memiliki hubungan dengan kakak dengan status kakak atau istri yang terdata pada rekapitulasi data keluarga. Untuk menambahkan pendampingan ibu, pilih salah satu sasaran yang ada dan isikan form biodata ibu pasca persalinan. Jika data tidak ditemukan, maka TPK perlu menambahkan data pada aplikasi Perval KRS. Masukkan alamat domisili dari sasaran, mulai dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa kelurahan, serta alamat lengkap. Input tanggal kunjungan. Tanggal kunjungan harus lebih kecil dari hari ini dan dapat diinputkan backdate. Input tanggal melahirkan. Tanggal melahirkan harus lebih kecil dari hari ini dan harus lebih kecil dari tanggal kunjungan. Pilih tempat persalinan dan penolong persalinan. Jika tidak ada pada opsi jawaban, maka pilih opsi lainnya dan inputkan secara manual. Pilih cara persalinan dan keadaan bayi saat dilahirkan. Pilih jawaban untuk pertanyaan apakah ibu mengalami komplikasi pada masa nifas. Jika ya, maka pilih opsi komplikasi pada aplikasi. Apabila jenis komplikasinya tidak ditemukan, maka pilih jawaban lainnya untuk diisi secara manual. User dapat memilih jenis komplikasi lebih dari satu opsi. Pilih penggunaan kontrasepsi pasca persalinan. Jika pilih ya, maka silakan pilih jenis kontrasepsi pada keterangan. Jika pilih tidak, maka pilih keterangan mengapa tidak menggunakan kontrasepsi. Isi status keterpaparan rokok ibu pasca persalinan. Sumber air minum utama akan terisi sesuai dengan data pada rekapitulasi data keluarga. TPK dapat melakukan edit apabila kondisi saat ini sudah berubah. Data terbaru akan mengupdate rekapitulasi data keluarga. Fasilitas tempat buang air besar akan terisi sesuai dengan data pada rekapitulasi data keluarga. KPK dapat melakukan edit apabila kondisi saat ini sudah berubah. Data terbaru akan mengupdate rekapitulasi data keluarga. Pilih fasilitasi penyuluhan atau KE. Pilih konsumsi tablet tambah darah.
Pilih pemberian fasilitasi pelayanan rujukan. Pilih pemberian fasilitasi bantuan sosial. Isi catatan TPK minimal 7 karakter. Pastikan data sudah tersisi dengan benar, lalu simpan data. Data pendampingan ibu pasca persalinan akan bertambah. Menambahkan pendampingan selanjutnya ibu pasca persalinan. Pada halaman pasca persalinan, pilih ibu pasca persalinan yang akan ditambahkan kunjungan selanjutnya. Pada halaman detail pasca persalinan, klik tanda pensil untuk menambahkan kunjungan. Inputkan seluruh data pendampingan selanjutnya dan simpan data. Nah, balik lagi nih ke narasumber kita yang keren-keren ini, ada Mbak Indira dan Mas Adnan. Banyak nih para datiners dan juga Sobat Bi yang bertanya, sebenarnya berapa kali sih pendampingan pasca salin ini? Apakah di aplikasinya itu dibatasi jumlah pendampingannya? Boleh langsung dijawab nih sama Mas Adnan. Baik, untuk pendampingan di pasca persalinan ini, dia kan untuk pasca itu 42 hari ya. Selama dia belum 42 hari itu masih bisa didampingi. Tetapi idealnya itu memang dia maksimal itu 2 kali ya. Karena kalau tadi ada dia mengalami pendarahan atau lain sebagainya itu, nah dia bisa didampingi untuk pelayanan rujukan dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak Lisa. Oh, jadi maksimal 2 kali. Tapi kalau untuk pendampingan pasca ini dapat diinputkan secara backdate? Iya, bisa nantinya ya. Dari mulai Januari 2024 sampai dengan saat ini ya. Saat nanti aplikasi berjalan. Oke. Kalau untuk meminimalisir nih risiko stunting itu, bagaimana aplikasi pasca salin ini membantu TPK meminimalisir risiko stunting dan juga bagaimana cara menjaga keamanan akun TPK itu sendiri? Boleh nih dijawab Mbak Indira. Meminimalisir resiko stunting itu kan kalau pasca salin tuh targetnya 2 ya Mbak ya, yaitu komplikasi dan juga KBPP. Mungkin untuk resiko stunting itu ada di KBPP ya, jadi untuk mencegah ibu pasca salin tersebut mempunyai anak lagi dengan jarak yang terlalu dekat. Kemudian untuk keamanan data tim pendamping keluarga bagian pasca salin sudah pasti hanya dapat diakses oleh tim pendamping keluarga yang terdaftar atau terregistrasi di kanal TPK. Oke, jadi si user itu pun juga sudah terdaftar ya di kanal TPK, nggak sembarang TPK yang main login aja gitu, karena juga ada username dan passwordnya ya. Iya betul, dan pasca persalinan itu kan dia sesuai dengan wilayah kerjanya ya, jadi antar TPK itu tidak bisa mengakses data satu sama lain gitu. Jadi hanya satu
tim pendamping keluarga yang berada di satu tim yang sama yang bisa mengakses. Oke, jadi nggak bakalan bentrok gitulah ya istilahnya. Kalau untuk proses integrasinya nih, bagaimana proses integrasi antara aplikasi LC-Mil dan Verval dalam memperbarui data dan juga pencatatan ibu pasca persalinannya? Boleh dijawab sama Mas Adnan? Baik, seperti disebutkan di awal kita tadi ya diskusi ya, bahwa integrasinya itu dengan aplikasi SIGA ya, yang bersumber dari rekapitulasi data keluarga. Di situ nanti bisa menginputkan ya kalau memang di data sasaran di LC-Mil itu belum ada. Terus juga melalui aplikasi Verval. Nah, di aplikasi Verval ini tim dari pendamping keluarga bisa langsung menginputkan data sasaran yang belum ada di data sasaran di LC-Mil seperti itu. Kalau khusus yang di rekapitulasi data keluarga itu bisa diinputkan oleh admin di tingkat kecamatan, dia sebagai admin ya. Karena TPK tidak bisa mengakses menu rekapitulasi data keluarga seperti itu. Jika sudah diinputkan baik itu di rekapitulasi maupun Verval, nanti otomatis datanya akan muncul di daftar sasaran pasca persalinan. Nah, buat Sobat Bi dan para Datiners yang kepo nih, masih pengen ngulik-ngulik pertanyaan, bisa juga nih nitip pertanyaan di kolom chat Zoom atau juga ke nomor 0812 8770 4833. Nanti kita akan langsung jawab nih mumpung ada suhunya di sini. Gitu. Oke, lanjut aja nih. Untuk pertanyaan selanjutnya itu mengapa sih harus dilakukan input ulang data pasca salin ini? Apakah nggak bisa nih dilakukan migrasi dari data pasca pada aplikasi sebelumnya ke dalam aplikasi baru ini? Gitu. Dan mungkin ada dampak-dampaknya nih kalau kita nggak melakukan integrasi itu. Migrasi ya lebih tepat ya. Boleh langsung dijawab Mbak Indira. Ya, kalau input ulang mungkin karena dari sistemnya sendiri juga sudah beda dengan yang lalu, dan kemudian setelah kami telaah data dari sistem yang sebelumnya itu hampir 70% tidak valid ya, maksudnya dia itu datanya rusak gitu, nicknya itu tidak setelah dipadankan dengan data PK itu nggak sampai 10% ya sebenarnya, nicknya tidak padan dengan data PK seperti itu. Ya, tanggal lahirnya ya, karena di versi sebelumnya itu kita kan input manual ya untuk tanggalnya dengan angka strip tanggal, strip bulan dan strip tahun. Nah, itu kebanyakan ada yang salah mencet angkanya, misalnya seharusnya 1998 nih untuk tanggal lahirnya, ketika dia salah ketik jadi 1098 seperti itu sih. Contoh dari kenapa kita menganjurkan ya datanya diinput ulang, karena ketika data yang diinputkan tidak sesuai nanti pendampingan dan lain sebagainya itu tidak akan sesuai harapan seperti itu Mbak Lisa. Oke. Kalau untuk saat ini kan aplikasi LC-Mil masih ada 3 modul aja nih. Kira-kira bagaimana rencana untuk satu modul terakhir, yaitu modul Baduta? Untuk modul Baduta ini sedang kita proses kembangkan ya. Insya Allah akan rilis di tanggal nanti 25 November ya Mas Adnan, insya Allah. Oke, baik. Jadi memang betul-betul lagi dikejar tayang ya untuk si modul LC-Mil ini. Sekali lagi untuk Sobat Bi dan juga para Datiners yang mau nitip-nitip pertanyaan, nitip salam atau request lagu, bisa langsung aja nih di kolom chat Zoom dan juga bisa langsung WhatsApp ke nomor 0812 8770 4833. Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia, masih di Akurasi, ajang konsultasi dan supervisi para pengelola SIGA. Nah, Sobat Bi dan para Datiner semua, tadi ini kita sudah cuap-cuap nih tentang modul LC-Mil pasca salin ini. Kali ini kita mau denger dong testimoni dari para Datiner semua nih yang sudah ada di Zoom.
boleh nih kasih kita testimoni selama memakai aplikasi tersebut gimana, dan juga mungkin ada kendala-kendala yang sudah dihadapi atau sedang dihadapi nih dan mau bertanya pada suhu-suhunya, boleh banget nih. Terkait tadi ya keamanan data ya, karena kita kan by name by address ya. Di situ juga tertera NIK namanya. Nah, itu dipastikan bahwa password yang diberikan oleh admin tingkat kecamatan harus segera diganti oleh TPK-nya ya, karena itu defaultnya kan sama biasanya ya Mbak Lisa dan Sobat B maupun Datiners, agar menginformasikan TPK-nya segera mengganti password defaultnya, seperti itu Mbak Lisa. Salah sudah dapat nih akses dari kecamatan, bisa langsung diganti aja passwordnya ya, biar nggak takutnya ada kenapa-napa gitu. Tapi saya kepo nih, kalau nggak diganti passwordnya tuh gimana tuh Mas Adnan? Karena Iya, kan banyak nih ya TPK yang ya udahlah udah dapat ini gitu, terus juga nanti dioper atau gimana gitu ke TPK lain. Nah itu gimana sih nanti dampaknya kalau nggak diganti? Dampaknya gini ya, karena kita ada undang-undang perlindungan data pribadi ya. Kalau data itu tersebar, misalnya namanya siapa, nicknya siapa, itu nanti diketahui sumbernya dari mana ya. Misalkan dia berdasarkan wilayahnya ya. Misalnya TPK B, dia wilayahnya khusus RW 001. Ketika data, salah satu data di RW 01 itu tersebar dan digunakan oleh yang tidak bertanggung jawab, nah nanti takutnya akan jadi permasalahan untuk TPK-nya. Maka disarankan itu ketika sudah mendapatkan username atau ID ya tadi dan passwordnya agar segera diganti ya passwordnya. Itu untuk melindungi kita juga sih sebagai pendatanya juga ya, pengumpul datanya itu, karena ada undang-undang perlindungan data pribadi itu, seperti itu Mbak Lisa. Jadi memang sangat disarankan dan diwajibkan untuk mengganti password yang default itu dari kecamatan ya, karena kita kan sebagai kader pendata yang mendata di situ di dalam aplikasi itu juga ada informasi terkait NIK, jadi itu sangat riskan ya untuk disalahgunakan gitu. Dan minta testimoninya nih, selama pakai aplikasi ada kendala kah atau ada yang mau diutarakan, Ibu Maria? Baik, selamat siang. Terima kasih. Selamat siang Ibu, gimana Ibu kabarnya? Puji Tuhan, baik. Baik, nih lagi di mana nih Bu? Kami dari TPK Kecamatan Muko, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Wih, jauh ya. Kami mau bertanya, kami kan sebelumnya pakai aplikasi kan. Jadi aplikasi udah ada di input ke aplikasinya, terus kita mau input lagi kan, terus aplikasinya error. Jadi dari bulan Juni sampai Oktober kita ada kendala ya. Jadi kita nggak bisa nginput melalui HP aplikasi ya. Jadi kita kembali ke manual. Jadi kita menginput data itu dari Juni ke Oktober berdesakan jadinya karena aplikasinya error. Itu gimana ya, maksudnya itu kebijakan dari TPK kecamatan masing-masing gitu ya? Boleh langsung ditanya dijawab oleh Mas Adnan atau Mbak Indira nih. Bahwa ketika kita melakukan input tidak bisa login maupun melakukan input data pendampingannya ini, kita sudah ada surat edaran sebenarnya ya dari Kepala BKKBN bulan Oktober saat itu ya. Nah itu kebijakannya bahwa data yang sudah diinputkan di aplikasi sebelumnya, nah itu bisa diinputkan kembali dari mulai Januari 2024 sampai dengan saat ini ya, sesuai dengan tanggal pendampingannya ya, seperti itu Bu Maria. Gimana Bu Maria, sekarang udah aman nggak Bu tapi untuk inputnya itu? Kalau bisa ya, kami di sini masih error aplikasinya karena nggak bisa masuk, nicknya nggak bisa masuk. Jadi kami manual. Oh gitu. Jadi besok ada kumpul lagi di TPK kecamatan untuk mengumpulkan data manualnya. Iya, terkait nick yang tidak ditemukan atau lain sebagainya, ini kemungkinan ada penyebabnya ya. Tadi satu, dia belum terdaftar di menu rekapitulasi data keluarga ya. Kalau yang ibu hamil, nah itu biasanya ada checklistan apakah dia hamil atau tidak tuh. Untuk pertanyaan di menu rekapitulasi data keluarga, apakah dia hamil atau tidak. Jika dia belum di checklist jawabannya sebagainya, itu tidak akan masuk ke daftar sasaran ibu hamil. Seperti itu, Bu.
Tapi kalau yang untuk Baik. Catin mandiri maupun Catin yang didampingi oleh TPK itu bisa diinputkan secara langsung ya, tanpa melalui rekapitulasi data keluarga maupun di Verval, aplikasi Verval seperti itu. Mungkin NIK-nya itu memang belum ada di database-nya Verval maupun di SIGA. Nah, itu perlu diinputkan ulang ya, diinputkan kembali untuk data sasarannya seperti itu, Bu Maria. Oke, jadi sudah tercerahkan ya Ibu Maria dari penjelasan langsung dari suhunya nih. Terima kasih Bu Maria, sehat-sehat selalu. Kita mau tanya-tanya lagi nih ke Pak Rahmat Buhari dari PLKB. Boleh langsung di-unmute nih Pak Rahmat Buhari. Ada testimoni terkait pemakaian aplikasi ini, atau bisa kita lanjut ke Pak Ilham PKB. Pak Ilham PKB Wajo, Sulawesi Selatan. Bisa langsung di-unmute aja Bapak terkait testimoni pemakaian aplikasi, atau ada tantangan ketika menginput di aplikasi. Gimana Pak Ilham? Apakah aman-aman aja nih aplikasinya? Iya, sampai saat ini tidak ada kendala sih yang ditemukan oleh TPK kami, Bu, ya. Jadi lancar-lancar aja, dan alhamdulillah isu manual juga tetap jalan, format manualnya juga jalan, penginputan melalui LSIM juga belum ada keluhan sampai saat ini kayaknya, Bu. Ya. Oke, alhamdulillah, berarti masih aman-aman aja ya untuk Masih, menginput. mudah-mudahan tinggal jaringan aja sih dengan server yang kadang-kadang itu aja kan. Ya, kalau soal kendala teknis di lapangan itu aja sih kendalanya teman-teman di TPK kami. Kalau soal pendampingannya enggak. Oke, baik. Jadi lebih ke kendala pada sinyal ya Pak ya saat menginput gitu. Tapi Iya, kalau iya. dari segi aplikasinya udah aman-aman aja, dan semoga aman-aman aja ya ke depannya ya. Siap. Ya. Kita mau dengerin dong testimoni dari Bapak Julius Zendrato. Boleh nih. Iya Bu, untuk sampai saat ini dulu Bu, untuk penggunaan SIGA masih aman-aman saja Bu. Aku dari Tapanuli Tengah Bu, sebagai operator SIGA Bu. Oke. Untuk sampai saat ini dulu Bu, masih berjalan dengan baik lah Bu. Baik, semangat Pak Julius dalam mendata. Semoga kedepannya lancar dan juga aman-aman aja ya. Di sini di Ya, kolom siap. chat. Ya, oke. Di sini di kolom chat ada dari Ibu Siti Enia, Ketua PKK Lugusari. Kendalanya ketika mengisi aplikasi LSIMIL susah sinyal, kita harus keluar cari sinyal. Ya sih ya, memang ya ketika kita lagi mendata ada aja kendalanya. Udah berhasil saat menginput aplikasi tapi sinyalnya nih yang tidak mendukung. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan gitu ya providernya. Tapi semoga aman-aman aja gitu ya ke depannya. Di sini juga ada pertanyaan ya. Lanjut di WhatsApp, ada yang bertanya, bagaimana jika kader menginput ulang data ibu hamil di bulan sebelumnya, sedangkan saat ini sasaran tersebut sudah melahirkan dan sudah terdaftar ber-KB di SIGA? Mohon solusinya. Oke, bisa langsung dijawab nih sama suhu kita. Ada Mbak Indira dan Mas Adnan. Siapa nih yang mau jawab? Mas Adnan, oke. Baik, untuk ibu hamil tadi ya sudah melahirkan. Nah, ini kita memang akan fasilitasi untuk input data dari mulai Januari sampai dengan saat ini. Nah, itu nanti kita ada sedikit perbaikan ya di aplikasinya. Jadi ketika di menu rekapitulasi data keluarga dia sudah melahirkan, nanti tetap ya nanti di daftar sasarannya akan tetap muncul seperti itu Mbak Lisa. Ini masih proses untuk update penarikan data sasarannya seperti itu. Oke, baik. Jadi jangan khawatir karena memang masih proses untuk penarikan data ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, di sini ada yang bertanya lagi nih di kolom chat Zoom dari Balai PKB Bupon. Izin bertanya, penginputan datanya harus melalui rekap data keluarga di SIGA dan SIGA Verval SIGA atau cukup lewat salah satunya saja? Boleh langsung dijawab sama Mbak Indira nih. Untuk input data itu
Kalau LC-Mil nggak bisa ya untuk sasaran. Jadi kalau di LC-Mil itu konsepnya hanya mendampingi sasaran. Sementara data sasarannya itu bisa diinput melalui dua cara tadi, antara verbal dengan SIGA di rekapitulasi data keluarga. Pilih salah satu saja. Kalau misalkan sudah diinput di verbal, nanti dia juga akan terintegrasi dengan SIGA. Nah, untuk LC-Mil kita sekarang masih mengambil datanya itu dari rekapitulasi. Jadi, kalau diinput di verbal mungkin ada waktu tunggunya dulu untuk ke rekapitulasi dan untuk ke LC-Mil-nya. Kalau dari rekapitulasi data keluarga itu kita menunggu sekitar 1 hari ya. 1 kali 24 jam untuk masuk ke data sasaran di LC-Mil. Oke, baik. Nah, apakah semua sasaran ini termasuk Catin, Ibu Pasca Salin harus diinput ulang lewat rekapitulasi keluarga di SIGA? Kalau untuk Catin kita bisa ditambah manual di LC-Mil, tapi untuk sisanya kita harus dari rekapitulasi data. Tapi ini yang diinput ulang semuanya atau enggak? Berarti untuk Catin bisa gitu ya? Kalau untuk input ulang tentu saja semuanya. Input ulang ini sebenarnya input ulang di di pendampingannya ya, di pendampingan di LC-Mil. Nah, untuk di rekapitulasi data keluarga itu hanya jika memang data sasarannya itu belum ada di rekapitulasi data keluarga maupun di verbal. Jadi ketika belum ada, nah itu baru kita bisa melakukan input sasaran tersebut di aplikasi SIGA rekapitulasi data keluarga maupun verbal seperti itu. Tapi untuk input pendampingannya itu memang dilakukan input ulangnya ya dari mulai Januari 2024 sampai dengan saat ini. Semoga tercerahkan ya jawaban dari Mbak Indira dan juga Mas Adnan. Untuk testimoninya nih kita bisa di lain kesempatan mungkin ya kita bertemu kembali, dan sekarang kita mau ada kuis dulu nih yang gak lupa juga. Ada hadiahnya yang sangat bermanfaat ketika mendata atau akan mendata gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengetahui jawabannya, mohon untuk raise hand terlebih dahulu dan jangan menyebutkan jawabannya ya, karena nanti bisa dicontek nih sama teman-teman yang lain. Oke, mulai aja ya Bapak Ibu, nanti jangan lupa raise hand biar kita sebutkan dulu namanya baru menyebutkan jawabannya. Untuk pertanyaan kuis yaitu, apakah aplikasi modul Pasca Salin bisa backdate atau tidak? Nah, bagi Bapak Ibu nih yang tahu jawabannya boleh langsung di raise hand. Kalau benar jawabannya akan mendapatkan pulsa dari Balai Penyuluh KB. Boleh langsung Balai Penyuluh KB Rogo Jampi. Ya, perkenalan dulu nih boleh nama dan sebagai apa dan di mana? Terima kasih, nama saya Friska, saya penyuluh KB di Kecamatan Rogo Jampi, Kabupaten Banyuwangi. Gimana nih Ibu jawabannya, aplikasi modul Pasca Salin bisa backdate atau tidak? Jawabannya? Bisa. Bisa. Nah, kita langsung aja nih tanya ke Mas Adnan dan Mbak Indira, bisa nggak sih sebenarnya di backdate? Bisa dong. Oh, bisa. Berarti jawaban dari Ibu Friska ya tadi ya? Benar jawabannya, dan jangan lupa ya Ibu nanti untuk menghubungi nomor WhatsApp atau juga kolom chat Zoom untuk nomor HP-nya biar kita kirimkan hadiahnya yang pastinya sangat bermanfaat untuk mendata nanti. Semoga semoga bermanfaat, dan jangan khawatir juga untuk Bapak Ibu nih yang belum mendapatkan kesempatan, masih ada satu lagi kuisnya. Untuk menjawabnya silakan di raise hand terlebih dahulu ya. Pertanyaannya yaitu, berapa kali pendampingan untuk Pasca Salin? Nah, yang tahu boleh banget nih langsung di raise hand. Kakak Ivanda Formina boleh langsung di unmute dan open videonya dong. Dari mana dulu nih? Boleh perkenalan dulu dong Ibu Ivanda. Saya dari Labura, Bu. Sebagai apa nih Ibu? Sebagai penyuluh KB, Bu. Oke, tadi jawabannya berapa kali pendampingan untuk Pasca Salin jawabannya? 6 kali. 4 kali, Bu. 4 kali, dikunci nih ya jawabannya. Kita langsung aja nih, kita tanya ke suhunya Mbak Indira, Mas Adnan, apakah benar jawaban dari Ibu Ivanda adalah
berapa kali pendampingan untuk pasca salin, yaitu 4 kali, benar atau salah? Mohon maaf Ibu, masih kurang tepat. Nah, masih kurang tepat nih Ibu, jadi nggak jadi deh hadiahnya. Mungkin nanti di lain kesempatan Ibu Ivanda bisa menjawab pertanyaan. Mungkin Mbak Indira boleh dong diulang lagi penjelasannya terkait berapa kalinya pendampingan untuk pasca salin ini biar kita pun semua juga tahu dan clear gitu. Ya, kalau pasca salin ini kan singkat ya, cuma 42 hari, jadi maksimal pendampingan sebenarnya 2 kali sih. Cuman kalau bisa lebih sebenarnya bisa di aplikasi. Oke, jadi memang maksimalnya ya, ada maksimalnya yaitu 2 kali gitu ya. Jadi diingat baik-baik ya Bapak Ibu untuk pendampingan pasca salin ini maksimal 2 kali di aplikasi. Nah, karena sudah di ujung acara nih episode kali ini, mau dong kita closing statementnya nih dari Mbak Indira dan juga Mas Adnan terkait episode kali ini yang membahas LC Mil modul pasca salin. Boleh langsung dari Mas Adnan nih. Ya, terima kasih Mbak Arisa. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya, baik itu TPK maupun PKB yang sudah bersedia ya melakukan penginputan data ya, mungkin dari mulai catin, ibu hamil, sampai pasca yang untuk modul yang tersedia saat ini. Semoga nanti aplikasinya berjalan lebih baik dari versi sebelumnya dan data-data yang diinputkan oleh Bapak Ibu nanti akan menjadi data dasar untuk mengambil kebijakan dari pimpinan seperti itu. Semangat untuk melakukan pendampingan ke sasaran yang Bapak Ibu dampingi. Oke, semangat ya untuk Bapak Ibu. Nah, closing statement dari Mbak Indira nih apa sih? Ya Mbak, saya cuma mau ngasih semangat aja buat tim pendamping keluarga. Terima kasih kerja kerasnya, bantuannya untuk BKKBN dalam melaksanakan program utamanya percepatan penurunan stunting. Semangat terus mengisinya, jangan menyerah walaupun sinyalnya agak susah. Baik, sama-sama semangat ya semuanya, baik yang mendata maupun juga yang di pusat, karena di pusat itu nggak ada apa-apanya kalau yang mendata pun juga nggak berjalan gitu. Jadi kita sama-sama beriringan berjalan untuk mensukseskan pendataan keluarga ini. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Dan juga terima kasih kepada narasumber keren kita, suhu kita nih, Bapak Ibu LC Mil, Mbak Indira dan Mas Adnan, atas sharing-sharing terkait modul pasca salin LC Mil ini. Dan jangan bosan-bosan juga Sobat Bi dan para datiners untuk menonton akurasi di episode-episode berikutnya. Dan bagi yang ketinggalan akurasi episode hari ini, tenang aja, episode hari ini akan kita upload ke YouTube Bi Radio Indonesia dan juga Pusat Pengendali Data Stunting. Jangan lupa ikuti informasi keren lewat WhatsApp channelnya Bi Radio Indonesia, Instagramnya Berencana Radio, Facebook dan juga TikTok. Buat yang mau nonton acara kita juga bisa kunjung ke YouTube-nya Bi Radio Indonesia. Dengerin terus ya Bapak Ibu, Sobat Bi, para datiners, untuk informasi dan juga lagu-lagu kerennya di 24 jam tanpa jeda. Kita akan kembali di episode akurasi selanjutnya yang pembahasannya lebih menarik. Sampai jumpa dan salam akurasi.